Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam kali ini, teman-teman dari Indonesia semua bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kita setiap minggu, yaitu kajian intensif, kajian fikih yang mengikuti kitab karangan dari Syekh Yaman dengan judul Safinatun Najah. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kajiannya, kita memberikan hadiah terlebih dahulu surat Al-Fatihah kepada sahibul kitab. Usanila sahibil kitab Safinatun Najah Syekh Ibrahim. Allahumma firlahu warhamu wa fi'afanhu. Wa nafa'na min barakati wa karamati. Syairilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Oke teman-teman, silakan alat tulisnya dipersiapkan. Dan kita hari ini akan memasuki bab ketiga dari kitab Safinatun Najah, yang mana judul yang akan kita bahas hari ini pertama yaitu makna kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah. Kemarin di pertemuan kemarin saya ada kegiatan, jadi mohon maaf kemarin diluburkan. Namun minggu yang sebelumnya itu kita udah menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Nah, jadi untuk sekarang kita akan lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tentang wa makna la ilaha illallah. Untuk di bab kali ini, saya akan bacakan sekaligus langsung saya jelaskan biar enak. Coba di bab yang ketiga, Kak, digeser. Ke atas, ke atas. Nah, faslun fi makna kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Dalam bab ketiga ini, Sohibul kita menjelaskan bahwa kalimat tauhid yang mana kita tahu yaitu la ilaha illallah itu memiliki makna. Memiliki makna yang harus diresapi bagi siapapun yang mengucapkannya. Apa maknanya? Nah, dalam kitab Safinah ini sangat singkat, yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwa maksudnya tidak ada yang wajib disembah secara hak. Hak itu secara benar-benar, secara yakin, secara benar adanya kecuali Allah. Jadi saat kita mengucapkan la ilaha illallah waktu berzikir, misalkan habis sholat fardu, kita berzikir pada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, kita jangan hanya mengucapkan sebatas kata, tapi harus meresapi makna dari kalimat tauhid itu. Apa maknanya? Nah, di kitab Safinah jelaskan bahwa maknanya yaitu tidak ada
seseorang pun atau sesuatu pun yang boleh disembah kecuali kecuali Allah. Itu secara singkat di bab yang ketiga ini. Lanjut yang ke bab selanjutnya. Untuk bab ketiga tidak ada istilahnya apa ya? Tidak ada tambahan yang lebih karena beliau Shahibul Kitab hanya menjelaskan tentang makna tauhid. Untuk selanjutnya kita lanjut ke bab keempat. Faslun fi alamatil bulugi. Alamatul bulugi salasun. Nah, pasal yang keempat ini menjelaskan tentang alamat balik. Ciri-ciri seseorang memasuki waktu balik. Di kitab Safinah, alamatul bulugi itu ada berapa? Ada 3. Salasun. Yang pertama, tamamu khamsa asrata sanatan fi dzakari wal unsa. Maksudnya sempurnanya umur 15 tahun. Untuk siapa? Fi dzakari wal unsa. Untuk laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua yaitu wal ihtilam fi dzakari wal unsa litisinina. Ihtilam itu apa? Ihtilam itu kita tahu artinya bahwa al-ihtilam itu mimpi basah. Mungkin kakak-kakak di sini teman-teman udah mengerti apa itu mimpi basah. Nah, bahasa Arabnya itu dikenal dengan kalimat al-ihtilam. Bagi siapa? Bagi perempuan dan laki-laki. Jikalau udah memasuki 9 tahun. Terus yang ketiga, wal haid fil unsa litisinin. Nah, ini maksudnya haid seperti biasa para perempuan setelah memasuki umur 9 tahun. Lebih tepatnya itu kalau teman-teman udah tahu pasti itu 9 tahun lebih 3 hari. Nah, jadi ringkasannya untuk bab keempat ini bahwa ciri-ciri balik itu ada 3. Pertama, laki-laki ataupun perempuan udah 15 tahun. Yang kedua, udah mimpi basah ketika 9 tahun ataupun selanjutnya. Dan yang terakhir itu haid bagi perempuan yang 9 tahun ataupun selanjutnya. Itu mungkin untuk bab keempat. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nanti pertanyaannya per 3 bab ya. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kelima. Faslun surutu ijza'il hajari fil istinja. Pasal yang kelima itu syarat-syarat kita bersuci menggunakan batu. Dalam apa? Pilih istinja. Istinja itu kalau bahasa halus Indonesianya apa ya? Cebok lah istilahnya. Jadi tapi menggunakan batu. Nah, di sini ada penjelasannya di kitab Safinah di bab kelima. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat-syaratnya ada berapa? Ada 8. Yang pertama, an yakuna bisalasati ahjar. Nah, harus dengan 3 batu. Terus yang kedua, wa an yuqiya al-mahal. Kita harus membersihkan dulu tempat. Tempat apa? Tempat kita bersuci. Ini biasanya mungkin kalau nggak ada air, misalkan di sekitaran kita nggak ada air, nah kita melakukan istinja dengan 3 batu ini.
Terus yang ketiga, wa alla yajifa an-najas. Dan yang ketiga itu najisnya belum kering. Jadi saat kita lagi BAB, misalkan mau cebok, nah teman-teman jangan sampai menunggu najisnya itu kering. Lanjut yang keempat, walayantakila, tidak boleh berpindah-pindah. Dari tempat sini pindah ke tempat yang lain, habis itu bersih-bersih, habis itu pindah lagi bersih-bersih. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh berpindah-pindah. Terus yang keberapa nih? 1, 2, 3. Terus yang kelima, wala yatra'a alaihil akhar. Maksud akhar di sini najis. Jangan tercampur dengan najis lain. Wala yatra'a, jangan tercampur alaihil akhar. Najis dengan najis yang lainnya. Terus yang keenam, wala yujawid sofatahu wa syafatahu. Jangan melampaui sofah. Maksud di sini tuh apa ya? Jangan, bahasa istilah gampangnya di Sunda mah bahasanya tuh apa ya? Urat aret. Maksudnya gimana ya? Ada yang tahu mungkin teman-teman bahasa Sundanya, jangan kemana-mana najisnya. Intinya Tidak tidak keluar. berhamburan. Nah, benar. Tidak berhamburan, tidak melalui sofah kubul ataupun duburnya. Gitu. Terus wala yusibahuma, yaitu tidak terkena air. Kebelah terkena air. Terus yang terakhir, wa antakuna al-hajaru toiru. Menggunakan batu yang suci. Itu mungkin 3 bab pertama yang kita pahami, yang kita pelajari Menggunakan hari batu ini. apa, Ustadz? Batu yang suci. Oh, Antakuna al-hajaru toiru. Bagaimana mikdar atau takaran atau perkiraan bahwa kita menyatakan batu itu suci? Secara singkatnya kita melihat batu itu tidak tercampur atau tidak adanya sesuatu dalam batu itu. Mau tanah, mau misalkan ada kotoran ayam dan sebagainya. Itu tidak ada sama sekali ada dalam batu yang akan kita gunakan. Nah, itu udah dikatakan batu suci. Tapi misalkan gimana? Misalkan dalam batu yang akan saya gunakan itu ada debunya. Nah, kalau ada debu itu nggak apa-apa. Karena debu itu masih termasuk asal hukumnya itu suci, debu. Makanya nanti di bab selanjutnya ada bab tayamum di mana kita bersuci menggunakan debu. Itu. Ada yang disalahkan, ada yang ditanyakan, boleh silakan. Dari bab tadi, bab tentang makna la ilaha illallah, terus sampai ke bab ini yang terakhir. Silakan teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau ada masalah bisa ditanyakan. Kalau di antara teman-teman ada yang malu bisa menggunakan chat. Gak apa-apa, chat panggilan ada. Saya kasih waktu 3 menit. Ana, Ustadz. Silakan yang mau bertanya. Kan Ana mau membahas tentang bab 4. Silakan. Kan balik itu ada 3 cirinya tuh.
sempurna umur 15 tahun. Terus ulunnya mau bertanya, ulun gitu. Ana tuh mau bertanya, kan Ana tuh dulu tuh haidnya itu kira-kira pas kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu Ana tuh udah masuk balik atau belum ya? Kan ulun kan Ana tuh kan haidnya telat gitu pas kelas 2 SMP. Itu udah bisa disebut balik belum? Kelas Yang berapa? 2 SMP? iya, Kelas 2 SMP S berarti umur ulun berapa? Ana tuh SD-nya kelas 8. Kelas 8. SD-nya umur 8. SD-nya umur 8. Berarti masuk kelas 2 SMP udah umur berapa? 8, 9, 10. Aduh, belum ya. Itu. Bekas dia. Orang ini nggak tahu ya apa hilang. Escape yang Mozilla itu tuh, yang gambar jendela itu. 15. 15. Udah masuk 15 katanya tuh ada yang jawab. Oh, berarti Nah, udah. nah, iya. Kalau dari kalau dari apa permasalahan yang kakak sebutkan itu udah masuk alamat yang pertama. Tamamu homsa asros sana fidakari wal unsa. Jadi udah masuk balik gitu. Hmm. Emang ada lagi? Walaupun teman-teman Ana udah duluan bahkan dari kelas 6 SD, kelas 5 SD gitu. Tapi Ana udah balik juga berarti. Ya, jadi bila kakak atau teman-teman dari teman-teman ada yang sudah ciri dari 3 yang disebutkan dalam Safina ini, itu secara ringkasnya, secara gampangnya, secara mudahnya bahwa teman-teman kakak atau kakak sendiri itu udah memasuki alamat balik, udah menjadi bagian orang-orang yang balik. Terlebih kan perempuan itu disebutkan dari umur 9 tahun. Itu udah dikatakan bisa haid. Nah, bila haidnya di bawah umur 9 tahun, nah itu dikatakan dengan istilah darah istihadah atau darah penyakit. Nah, bila keluar haidnya udah di atas 9 tahun, lebih tepatnya 9 tahun 3 hari, itu udah dikatakan dengan termasuk orang-orang yang balik. Seperti itu, Kak. Izin menambahkan. Izin bertanya lagi Ustadz. Berarti Silakan. berarti sebelum maksudnya gini. Kan yang kalau belum balik tuh kan belum dikenai hukum kan Ustadz? Iya, ada qaulu lama yang menyatakan seperti itu. Berarti sebelum berarti dosa-dosa ada yang sebelum kelas 2 SMP tuh itu belum tanggungan ada berarti ya? Nah, ini berarti pertanyaan lebih ke apa ya? Ke akidah ya, kepercayaan antara dosa dan tidak dosa. Kalau kita di Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang belum balik atau orang yang dinyatakan bahwa belum terkena kewajiban atau terkena hukum syariat, itu tuh apa yang dilakukan sama seorang anak yang belum mencapai balik itu ditanggung oleh orang tuanya. Nah, jadi walaupun belum balik harus tetap jaga diri, harus tetap berlaku baik dan pahalanya akan diberikan ke orang tuanya. Nah, tapi nanti kalau udah memasuki balik, udah dikatakan udah mendapat kitab amal sendiri, nah itu dosa dan pahala akan
diambil atau punya diri sendiri gitu. Karena udah ada kitab amalnya sendiri. Itu seperti itu, Pak. Oh, Ada yang iya, iya. ditanyakan lagi? Nah, sudah, Ustaz. Syukran, Ustaz, nggih. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain boleh, silahkan yang mau bertanya. Saya lihat nih di chat bentar ada enggak ya? Ini ada yang tulis balik sama dengan sudah membedakan antara baik dan buruk. Nah, di sini arti dari sini lebih maksudnya bukan balik ya. Membedakan antara baik dan buruk itu tamyiz. Udah masuk mukallaf. Itu sedikit berbeda. Ada yang tanyakan lagi silakan. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke bab selanjutnya. Kita lanjut ya. Silakan Kak dibuka untuk bab selanjutnya tentang furudul wudu. Oh ya, Assalamualaikum, izin bertanya apa perbedaan antara haid dan istihadah? Nah, untuk yang menjawab pertanyaan ini, perbedaan antara haid sama istihadah itu pertama haid itu punya arti darah yang keluar dari wanita ketika sudah memasuki umur balik. Berapa umur baliknya seorang wanita? Yaitu litis isinin. Sudah memasuki 9 tahun. Nah, gimana istihadah? Nah, kalau istihadah itu punya arti darah yang keluar dari wanita pertama sebelum memasuki umur balik. Contoh masih 8 tahun, 7 tahun, tiba-tiba seorang anak perempuan keluar darah, misalkan dari kemaluannya misalkan. Nah, itu bukan darah haid. Itu dinamakan darah istihadah karena belum memasuki umur balik. Yang kedua, nah ini pasti perempuan udah lebih paham ya. Ketika di mana jangka waktu haid yang seharusnya 1 hari atau 6 hari atau 15 hari. Nah, paling maksimal 15 hari. Jika keluar setelah waktu jangka haid yang paling banyak 15 hari, maka kesananya itu dibilang darah istihadah. Mungkin secara pemahaman mudahnya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Atau pengen diperdalam? Silakan Kak. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Waalaikumsalam. Ustaz. Kan darah pada wanita itu ada 4 ya, Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Gimana? Darah pada wanita itu ada 4. Haid, Iya. istihadah, darah wilada, sama darah nifas. Iya. Darah wilada Ya. sama darah nifas. Nah, yang Ana mau tanyakan itu, Ustaz, kan Ana tuh pernah diceritain sama guru Ana kan. Nah, Ya. guru Ana itu punya temen. Nah, temennya itu dia tuh setelah haid tuh keluar darah terus, Ustadz, gak berhenti sampai Iya. lama banget, malah melebihi darah istihadah. Jadi itu disebutnya darah apa, Ustadz? Pas diperiksa ternyata itu penyakit katanya gitu. Temen Kak Sevia itu berapa hari dia keluarnya? Nah, kalau jangka waktu dari Imam Syafi'i paling banyak itu 15 hari kan? 15 hari. Paling Iya, sedikit itu 24 jam. Paling sedikit 24 jam. 4 jam. Ya, paling Ini banyak nih, 15 hari. Nah, ini nih kalau sampai teman berbulan-bulan, Ustadz. oh, kalau berbulan-bulan itu termasuknya darah istihadah. Tapi ada tapinya tapi. Tapi di kitab kemarin tuh saya belajar di kitab Risalatul Mahid ya. Itu teman-teman yang punya permasalahan di haid atau pengen lebih dalam
boleh nanti cari kitab judulnya itu Risalatul Mahid. Itu menjelaskan tentang permasalahan di haid, termasuk yang teman siapa ini, Kak Sivia tanyakan itu pernah dijelaskan bahwa di saat kita belum mengetahui bahwa darah yang keluar ini adalah darah penyakit atau bukan, maka hitungan dari darah yang keluar itu masih disebut haid sampai jangka waktu haid itu selesai. Contoh misalkan di bulan pertama teman Kak ini keluar tanggal 1. Nah, karena jangka panjang seorang haid itu maksimal 15 hari, maka tanggal 15 itu misalkan masih keluar, bahkan sampai tanggal 20. Nah, tanggal 16 sampai tanggal 20-nya itu termasuk darah istihadah gitu. Jadi tanggal 16 ke sana tetap melakukan sholat, tetap melakukan puasa. Nah, yang tanggal 1 sampai tanggal 15 itu disebut dengan darah haid. Itu seperti itu, gitu. Kak. Tapi pas diperiksa itu katanya penyakit, Ustaz. Iya. Walaupun iya penyakit, darahnya darah penyakit, cuman hitungan haidnya tidak akan berubah, Kak. Mengikuti kebiasaan yang bulan-bulan sebelumnya. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Ya. Paham, Ustaz. Syukran ke Nah, Kakak Ustaz. nanti kalau mau sedikit pembahasan tentang haid bisa nanti Kakak cari kitabnya itu judulnya Risalatul Mahid, Kak. Itu sangat simpel, jelas dijelasin. Sangat enak buat dibaca. Oke, enggak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kalau tidak kita lanjut ke bab rukun wudhu. Kita dua bab lagi ya. Rukun wudhu sama ini nih. Sama makna niat dan tartib. Faslun fi furudil wudu'i. Furudil wudu'i sitatun. Nah, udah jelas kan ya, di sini rukun wudhu itu ada berapa? Fardu wudhu itu ada 6. Al-awwal aniyah. Jelas yang pertama itu adalah niat. Asani ghuslul wajhi. Itu membasuh muka. Asalis ghusl yadain ma'al midaini ma'al firqain. Yang ketiga itu maksudnya membasuh tangan, dua tangan, yadain ma'al firqaini hingga siku-siku. Terus yang keempat ar-rabi mashu syai'in minar rasi, mengembasuh. Bukan membasuh, mengusap sesuatu dari kepala. Nah, maksud di sini tuh syai'in di sini ini ya, rambut. Apakah perbedaan sama ghusl sama mash? Nah, di sini jangan keliru teman-teman semua. Kita harus membedakan antara membasuh sama mengusap. Terkadang kan ada yang wudu wajah itu cuma diusap doang. Nah, itu nggak boleh, harus membasuh. Yang rambut itu baru diusap. Kalau di Imam Syafi'i itu yang penting lebih dari 3 helai di depan biasanya kan teman-teman wudu. Mas saya minaros membasuh sebagian kepala maksudnya rambut. Terus yang kelima itu ghuslu rijlain mal ka'bain. Itu membasuh dua kaki sampai mata kakinya mal ka'bain. Yang terakhir itu tartib. Tartib itu apa? Tartib itu tersusun intinya, tersusun mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku-siku, terus membasuh rambut, langsung kaki sama mata kakinya. Nah, itu dinamakan dengan tartib. Ini ada penjelasannya di bawah di bab selanjutnya. Ke bawah, Kak. Faslun fi niyati wa tartib.
Niat di kitab Safinah juga udah dijelasin. Niat, apa yang dimaksud dengan niat itu. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lih. Bermaksud sesuatu, cuman tapi berdekatan dengan, maksudnya berbarengan. Muqtaranan berbarengan dengan apa? Pekerjaannya. Nah, kalau kita melihat dari ta'rif ini, kita harus bisa membedakan antara niat sama angan-angan. Kalau niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Kalau angan-angan itu apa? Hanya qasdu syai'in doang. Cuman pengen sesuatu, bermaksud sesuatu tapi apa? Tanpa muqtaranan bi fi'li. Nah, tanpa ada pekerjaannya. Jadi niat itu seperti mana kan kalau di wudu, ini kan masih di mahalnya wudu, di awal wudu. Jadi saat kita mau niat wudu, itu tuh kita niat saat kita membasuh wajah. Nih, kita niat dalam hati saat membasuh wajah. Kenapa di kitab ini jelaskan bahwa niat itu qasdu asyai muqtarinan bi fi'li? Karena di saat kita melakukan niat dalam hati, itu kita sambil mengerjakan pekerjaan yang pertama, yaitu fardu. Fardu yang kedua tadi yang wajib apa? Ghusl wajhi. Kan wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya itu di hati. Wa talafad atau wa talaffudu biha sunnah. Dan mengucapkannya itu termasuk sunnah. Kan ada tuh waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya itu ketika pertama kali kita melakukan membasuh wajah. Nah, itu. Dan yang kalimat yang terakhir itu watartib alla yuqaddama udun ala ud. Tertib itu tidak mengedepankan fardu wudu di atas fardu wudu yang lain. Jadi contohnya pemahaman mudahnya, misalkan kita niat tapi pertama kita malah membasuh tangan dulu. Nah, itu nggak boleh karena biasa wudunya harus dari wajah terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan tartib. Itu teman-teman, teman-teman Marifatuna semua, untuk dua bab terakhir tentang furudul wudu sama niat dan tertib. Teman-teman silakan baca, kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Sampai di kitab sampai di bab niat dan tertib. Nanti minggu depan kita lanjut ke air. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh silakan. Biasanya kebanyakan permasalahan di wudu tuh misalnya. Bahkan saya pernah waktu itu mengajar ini Safinah juga, cuman bukan online. Ada yang bertanya misalnya. Bertanya dia bilang, "Kak, gimana misalkan yang tangannya cuma satu? Apakah rukun wudunya tidak sempurna?" Itu kan pertanyaan hal sepele, cuman jadi pembahasan fikih yang besar juga kan. Silakan yang mau bertanya.
Ustadz, ada yang bertanya Ustadz di kolom komentar. Oh, ada yang bentar. Oh iya nih, dari Kak D23. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah sholat sunnah wudhu disyariatkan? Sholat sunnah wudhu itu bukan termasuk. Kalau pertanyaan disyariatkan, sholat sunnah wudhu termasuk disyariatkan, kan asbabul ahkamnya kan bahwa ketika Bilal itu wudhu dan dia melakukan sholat 2 rakaat dan Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh Bilal dan Nabi tidak melarang. Nah, itu yang dijadikan dalil bahwa sholat sunnah wudhu itu disyariatkan, diperbolehkan istilahnya ya, maksudnya mungkin. Jadi diamnya Nabi itu menunjukkan kebolehan. Nah, itu ada di kaidah di usul fikih bahwa diamnya Nabi itu menunjukkan kebolehan. Jadi yang dilakukan oleh Bilal sampai kita mengetahuinya, bahkan kita melakukannya, nah itu tidak disalahkan dan tidak dilarang. Jadi diperbolehkan, Kak. Cara pemahaman budaya seperti itu. Silakan yang mau bertanya atau yang mau menanggapi boleh. Ustadz, berarti sama kayak hukum tentang musik nggak sih Ustadz? Kan Nah, musik iya. kan itu Nabi itu kan tidak melarang, tidak juga membolehkan gitu kan yang pas. Tapi kalau musik itu ada pembahasan lebih jauh, Pak. Kalau musik ada hadis yang mengharamkan, itu jelas. Cuman ada hadis yang dikias sama ulama itu dikias sama para ulama itu dibolehkan. Contohnya apa? Seperti syair, momen-momen kejadian yang sering digunakan oleh para ulama yang membolehkan musik itu waktu ketika hijrah pertama Nabi ke Madinah yang syairnya terkenal dengan kalimat tola al-badru alaina saniyatil wada. Nah, jadi masih ikhtilaf musik. Musik itu masih ikhtilaf. Ada yang boleh, Selagi ada yang tidak haram. mengumbar aurat ya Ustadz. Nah, iya. Selagi tidak mengumbar aurat, satu. Yang kedua, tidak mengajak kepada keburukan. Oke, paham. Karena kalau kita melihat dari sejarah, musik pada zaman dulu, zaman jahiliyah, itu identik dengan kemaksiatan. Itu musik identik dengan kemaksiatan. Ada yang lagi pesta-pesta, alkohol, dan sebagainya. Akhirnya Nabi melarang. Tapi ketika musik itu menghasilkan sesuatu yang baik, ketika Islam udah mulai menyebar secara keseluruhan di Arab, nah musik digunakan untuk mengiringi syair, musik dilakukan untuk kebaikan istilahnya. Nah, itu udah hukumnya udah beda lagi. Jadi ada nasr mansuh kalau di istilah hadis sama istilah Quran itu. Jadi sesuatu perkataan Nabi yang dulunya mengharamkan cuman karena Islam sudah menyebar secara menyeluruh, umat muslimin imannya udah kuat sehingga ada kaul Nabi yang terlihat bertentangan dengan kaul Nabi yang sebelumnya. Nah, maka para ulama sekarang itu mengambil kaul Nabi yang baru. Jadi menghilangkan kaul Nabi yang lama. Itu seperti itu, Kak, pemahaman mudanya. Ada yang dipertanyakan lagi, silakan.
Ini teman-teman bisa gunakan nih, pengertian niat di kitab Safinah nih dalam semua pekerjaan. Ambil hikmah sama ibarnya juga dari kitab ini. Nah, termasuk ini kan sambil kita bilang niat itu adalah qasdu asyai muqtadan bi fi'lih. Mengerjakan sesuatu atau bertujuan sesuatu tapi dengan diiringi dengan pekerjaannya. Jadi teman-teman kalau pengen mengerjain sesuatu, ada target tiap hari misalkan menghafal Quran. Saya mau menghafal Quran lah misalkan satu hari, satu halaman. Teman-teman harus muqtarinan bi fi'li, harus dengan mengerjakannya. Jadi pas teman-teman dalam hati, saya mau menghafal satu halaman per hari, nah, tangannya udah megang Quran. Nah, itu kan maksud dari aniyah di kitab ini. Jangan misalkan tidur udah selimutan baru saya mau hafal satu hari lah. Nah, itu bukan dinamakan dengan niat. Tapi apa? Dinamakan dengan angan-angan. Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ada, kita harus membedakan antara niat dan angan-angan. Seperti itu. Silakan Kak, ada Ustadz, yang dipertanyakan lagi? Ustadz, Boleh silakan. kalau Apa? maksud dari innama a'malu binniyat itu apa, Ustadz? Sedangkan kan Nah, niat di sini kan bermaksud sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan. iya. Innama amalu niat. Sesungguhnya sesuatu amal itu tergantung pada niat. Nah, maksudnya gimana, Kak? Iya kan, innama amalu niat di sini bahwa sesuatu pekerjaan itu maksudnya tidak sempurna istilahnya. Kak, innama amalu niat ini maksudnya tidak sempurna tanpa niat. Maka dari hadis itu, para ulama fikih termasuk Imam Syafi'i dan yang Sohibul Kitab ini, itu niat dimasukkan pada setiap furudul ibadah. Furudul wudu, arkanus sholah, itu masuk niat. Nah, kenapa niat itu menjadi orang yang pertama, atau jadi sesuatu yang pertama dalam setiap fardu-fardu rukun-rukun ibadah? Itu usulnya asalnya dari hadis itu, Kak. Gimana, Kak, ada yang ditanggapi atau dipertanyakan kembali, silakan. Tidak ada, Ustadz. Syukran, Ustadz. Tapi Kakak mafhum maksudnya? Insya Allah mafhum ya? Pahim tuh, Ustadz. Alhamdulillah. Silakan teman-teman yang mau bertanya kembali, boleh. Kita sudahkan di sekian sampai bab niat dan tertib terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita masuk ke air. Masih ada waktu 2 menit, yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya tutup. Gimana, Kak? Udah teman-teman semua? Udah cukup untuk pertemuan kali ini? Nanti bila ada teman-teman, misalkan di lain hari ada permasalahan tentang fikih atau sesuatu yang berkaitan dengan fikih, nanti boleh bertanya ya. Silakan. Banyak juga teman-teman murid Batuna yang langsung bertanya, jadi teman-teman gak usah sungkan, nanti silakan langsung bertanya. Karena waktu udah memasuki jam 21 kalau di Indonesia. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Tetap semangat bahwa intinya untuk mempelajari fikih itu adalah kewajiban fardhu ain. Semuanya wajib mempelajari. Karena kenapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa
mempelajari ilmu yang wajib itu ada 3. Pertama ilmu akidah, kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf atau akhlak. Jadi teman-teman sekarang sedang belajar bersama, sampai saya juga untuk mempelajari ilmu yang wajib. Akidah, fikih, dan akhlak. Iya itu. Wajib setiap muslim. Yang lain dari 3 itu fardu kifayah. Seperti ilmu tafsir, ilmu apalagi ilmu ulumul hadis dan sebagainya itu fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Teman-teman tetap semangat mengikuti kajian, mengikuti di pengajaran di Maripatuna. Insya Allah walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat pasti ada yang bermanfaat buat antum semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.